Halo semuanya, selamat datang lagi di Bingo Man Live. Sorry banget, baru upload lagi. Kali ini gue mau cerita. Oke, jadi gue lagi asik banget. Beberapa waktu yang lalu gue lagi asik banget overclock RAM. Pokoknya otak-atik RAM, gue belajar banyak banget hal tentang overclocking RAM, naikin kecepatannya, ngetatin timingnya, apa aja yang bikin RAM itu kenceng, apa aja yang bikin game itu FPS naik, bagian-bagian dari RAM mana aja yang bikin game itu tambah naik FPS-nya. Dan gue lagi asik-asik tuning RAM kayak gitu. Gue baru tahu kalau ternyata performa RAM itu juga dipengaruhi sama clock speed CPU. Jadi gue nggak bisa, selama ini gue ngebiarin Ryzen 5 3600 gue itu kecepatannya stop, gue nggak overclock sama sekali, gue biarin gitu aja. Gua nggak undervolt, voltnya gue biarin default auto gitu ya. Semuanya gue biarin auto. Tapi begitu gue tahu overclock RAM gue itu bisa lebih bagus lagi hasilnya kalau kecepatannya dinaikin, gue belajar overclock. Ternyata ini overclocknya nggak begitu bagus. Terus gue akhirnya cobain nyalain PBO, Precision Boost Overdrive, PBO gitu lah. Dan lagi di tengah-tengah PBO gue banyak gagal. Ya biasalah overclock, terus ngotak-ngatik RAM itu kan kadang-kadang kalau gagal gue harus reset CMOS di BIOS kan, reset CMOS gitu. Gue harus bongkar PC gue buka-buka, gue harus kayak gitu segala macem. Pas gue lagi pasang lagi, gue lupa nyolokin fan CPU tuh. Gue pakai liquid cooler kan, gue lupa colokin fannya. Jadi radiator sama pumpnya nyala, tapi fannya nggak muter. Terus gue langsung nyalain ini stress test buat RAM, terus atau mati. Jadi Precision Boost Overdrive itu intinya ngehilangin batasan-batasan power yang ditarik sama CPU dari power supply. Jadi prosesor itu kan dibatasin sama AMD gitu ya, supaya nggak terlalu boros daya. Nah, nyalain Precision Boost Overdrive itu benar-benar nge-remove itu, benar-benar CPU lo, prosesornya itu dimasukin daya semaksimal mungkin buat dia boost sekencang mungkin gitu. Dan iya sih, emang gara-gara itu prosesor gue naik kecepatannya dari yang maksimalnya 4,2 jadi 4,4, jadi nambah 200 MHz, dan emang ada peningkatan performa di RAM-nya. Tapi lu bayangin lagi kayak gitu, powernya nggak ada batas gitu ya, diasup tenaga kencang tinggi, fan-nya gue lupa gue colok, langsung mati PC gue, nggak bisa nyala. Gue pencetin tombol powernya nih, cetek, mati lagi, cetek, mati lagi, instan gitu. Jadi nggak mau nyala, gue langsung bilang mati, mampus, CPU gue mati gara-gara gue gitu kan. Terus ini Ryzen gue ini kebetulan memang garansi resmi NJT, Nusantara Jaya Teknologi. Dia distributornya Gigabyte sama Palit. Dan gue belum pernah klaim garansi di NJT sebelumnya kan. Gue cuma pernah klaim garansi itu di WPG. Dulu yang gue klaim itu Colorful WPG, pengalaman bagus banget. Sama satu lagi itu hard disk eksternal Seagate, gue lupa distributornya apa, dan itu pengalaman juga bagus tuh. Akhirnya gue coba kirim lah, gue tanya toko tempat gue beli dulu kan, di toko Mangga 2 lah, salah satu toko di Mangga 2. Gue tanya, bisa nggak toko bantuin gue klaim garansi. Kata tokonya langsung aja ke distributor gitu. Biasanya toko-toko lain yang pernah gue beli tuh mau bantuin gue tuh, jadi gue ngirim ke toko, tokonya ngirim ke distributor. Terus yang toko yang ini nyaranin gue ke distributor langsung. Gue langsung, adalah gue gak akan beli di toko lu lagi gitu, karena gak mau bantuin gue klaim garansi gitu. Ya udah, akhirnya gue cari-cari di search engine gitu, cari-cari di internet NJT itu kontaknya gimana. Akhirnya nemu alamatnya, nemu nomor HP-nya, nomor telepon yang dihubungin. Ya udah, gue telepon, tanya prosedur garansinya, ramah gitu ya. Jadi gue telepon pertama nyambungnya ke gedung diarahin sama operator, diarahin ke NJT-nya. Terus ada mbak suara perempuan gitu yang ngarahin, katanya kirim aja, tulis di dalamnya, dikasih kertas, tulis nama, alamat rumah, alamat pengembalian nanti, alamat email, nomor HP, sama keluhan. Ya udah, gue tulis aja semua itu. Terus keluhannya gue tulis mati gitu. Terus pas udah gue kirim pakai ojek online, jadi langsung nyampe di hari itu juga.
dan langsung dapat email gue. Kayak email yang gue tulis di dalam paketnya itu, langsung gue dapat email di situ, dapat notif kalau misalnya barangnya udah diterima sama NJT. Terus nggak lama kemudian, kayak sejam 2 jam kemudian, gue dapat email lagi dari NJT tuh, status update status. Jadi dikirim ke pusat, padahal itu udah service center pusat. Gue heran kok dikirim ke pusat. Ternyata itu status update doang, buat artinya klaim garansi gue tuh udah masuk antrian. Terus 2 hari kemudian gue dapat WhatsApp, Pak, ini dari NJT, ini gue tunjukin screenshotnya di layar. Ini dari NJT, intinya sudah dites, ternyata nyala Pak, nggak rusak sama sekali gitu. Dan pas gue cek lagi email, ternyata oh iya, ini statusnya udah masuk ke lab gitu, dites udah dites lah di labnya service centernya, di tes sama teknisi dites. Jadi bapak mungkin rusaknya mungkin harus update BIOS Pak, harus update BIOS motherboard gitu. Dalam hati gue bukan itu sih sebenarnya. Dalam hati gue bukan harus update BIOS motherboard, gue habis aktifin PBO tapi gue lupa nyolokin kipas. Ya udah, gue bersyukur dalam hati kan, wah ternyata untung aja nggak rusak gitu ya, nggak harus diganti baru. Padahal kalau diganti baru gue seneng aja gitu, gue nyobain Ryzen baru gitu kan. Ini gue beli 2019, benar-benar hari pertama gue beli. Gue dengar kalau yang keluaran terbaru tuh lebih bagus, bisa Infinity Fabric Clock-nya bisa naik lebih tinggi gitu. Ya udah, akhirnya dikirim balik dan ada status lagi. Gue bayar lagi buat ojek online dan dikirim balik dan gue terima, dan memang beneran bisa nyala lagi gitu. Herannya bisa nyala lagi di PC gue dan gak ada yang rusak. Motherboard gue gak rusak, boiler gue gak rusak, power supply gue gak rusak, jadi semuanya aman gitu. Dan dan semuanya mulus. Gue cuma kehilangan kurang lebih 100.000 rupiah buat bayar ojek online antar pergi gitu, instan. Terus kayaknya gue bakal mau pakai lagi sih produk-produk yang didistribusi sama NJT gitu. So far pengalaman gue baik banget sama NJT, sama WPG juga bagus, sama itu Seagate harddisk eksternal, gue nggak tahu dia internal juga apa enggak. Tapi pengalaman gue sama 3 distributor itu bagus, dan gue rekomen buat temen-temen kalau misalnya mau beli beli barang komputer yang garansinya mereka gitu. Sebaliknya, gue pernah punya pengalaman jelek sama distributor yang satunya lagi yang impor Ryzen, yaitu EMD. Itu pengalaman jeleknya waktu klaim garansi motherboard ASRock. Padahal sebenarnya motherboard yang gue pakai di PC gue ini juga ASRock gitu, tapi EMD lumayan jelek, dan gue nggak usah share detailnya karena mungkin pengalaman orang beda-beda. Tapi gue baca-baca di forum-forum di Facebook juga pengalamannya pada jelek-jelek di klaim garansi di EMD gitu, AMD Media Device gitu. Jadi ya udah, kalau kalian mau beli AMD, gue saranin beli yang garansinya NJT aja gitu. Dan kalau mau beli Gigabyte atau Palit, kalian pasti jaminannya bagus kualitas servisnya, walaupun agak lebih mahal dibanding yang lainnya gitu. Oke, gitu aja cerita kali ini. Semoga bermanfaat dan meyakinkan kalian buat nggak ragu kalau misalnya mau beli barang-barang yang distribusinya NJT. Kalau nggak salah mereka juga punya channel YouTube, myclub.co.id. Mungkin bisa kunjungin channel mereka. Kalau misalnya suka mungkin bisa subscribe juga ke mereka gitu. Oke, gitu aja. Thank you banget udah mampir dan nonton. Kalau suka banget, kalau belajar sesuatu dari video ini dan suka, boleh like. Mungkin pertimbangin juga buat subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye.